Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Peran Pendidikan dalam Pembentukan Nilai Moral, Perspektif Filsafat Etika. Penyusunan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Chen Amori, MPD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Della Reza Dinata dengan NIM 202440640522 dengan kelas PGSD 3A. Langsung saja kita awali dengan latar belakang. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai moral peserta didik. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, terjadi berbagai tantangan moral seperti menurunnya sikap hormat, meningkatnya perilaku menyimpang, dan melemahnya nilai religius pada generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan moral belum berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan filosofis, khususnya filsafat etika, untuk memperkuat arah pendidikan dalam membangun kepribadian yang bermoral. Kajian mengenai peran pendidikan dalam pembentukan nilai moral menjadi penting agar dapat ditemukan strategi yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi berkarakter, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan moral di era modern. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara filsafat, pendidikan, dan nilai moral dalam proses pembentukan karakter peserta didik? Yang kedua, mengapa pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan nilai moral menurut perspektif filsafat etika? Yang ketiga, apa strategi pendidikan yang efektif untuk membentuk nilai moral peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip filsafat etika? Untuk tujuan penulisannya, yang pertama, menjelaskan keterkaitan filsafat, pendidikan, dan moralitas dalam konteks pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, menganalisis peran pendidikan dalam membentuk nilai moral berdasarkan perspektif filsafat etika. Yang ketiga, merumuskan strategi pendidikan yang tepat untuk membangun moralitas peserta didik secara komprehensif dan berkelanjutan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hubungan filsafat, pendidikan, dan nilai moral dalam pembentukan karakter peserta didik. Filsafat berperan sebagai landasan awal yang menentukan arah pendidikan, termasuk apa tujuan pendidikan, nilai apa yang harus ditanamkan, dan bagaimana proses pendidikan seharusnya berjalan. Pendidikan kemudian menjadi sarana untuk menerjemahkan pemikiran filosofi tersebut ke dalam praktik nyata di sekolah. Sementara itu, nilai moral menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dari seluruh proses pendidikan. Jadi, pendidikan bukan hanya soal menguasai pelajaran, tetapi juga membentuk karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan sikap saling menghargai. Yang kedua, peran pendidikan dalam pembentukan nilai moral menurut perspektif filsafat etika. Pertama, pendidikan menumbuhkan kesadaran moral. Artinya, siswa diajak untuk berpikir dan menilai tindakan mereka secara rasional. Kedua, pendidikan membantu membentuk karakter dan kebajikan melalui pembiasaan. Ini sejalan dengan pendapat Aristoteles bahwa karakter baik terbentuk dari kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, pendidikan juga mengajarkan siswa untuk menaati kewajiban moral. Dalam etika deontologis, tindakan dianggap benar jika sesuai dengan aturan dan prinsip moral. Keempat, pendidikan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui kerjasama, kegiatan sosial, dan diskusi dampak tindakan, siswa belajar untuk mempertimbangkan manfaat bagi orang lain sesuai dengan pandangan etika utilitarian. Selanjutnya, kita ke strategi pendidikan yang efektif untuk membentuk nilai moral peserta didik berdasarkan filsafat etika. Yang pertama, strategi berdasarkan etika kebajikan yang dipelopori oleh Aristoteles. Etika kebajikan membantu membentuk karakter melalui pembiasaan dan keteladanan. Artinya, peserta didik belajar moral bukan hanya lewat teori, tetapi lewat kebiasaan baik yang mereka lakukan setiap hari dan contoh dari guru. Yang kedua, strategi berdasarkan etika deontologis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Etika deontologis menekankan bahwa tindakan moral harus dilakukan karena kewajiban dan prinsip. Jadi, peserta didik diajak memahami mengapa mereka harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, bukan sekadar karena takut hukuman atau ingin dipuji. Yang ketiga, strategi berdasarkan etika utilitarian. Etika utilitarian mengajarkan peserta didik untuk memikirkan dampak dari setiap tindakan.
Mereka belajar bahwa keputusan yang mereka ambil seharusnya memberikan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, pendidikan moral menjadi lebih lengkap. Peserta didik tidak hanya terbiasa melakukan hal yang baik, tetapi juga memahami alasan moral di baliknya dan mempertimbangkan manfaatnya bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk ke simpulan. Filsafat, pendidikan, dan nilai moral saling berkaitan dalam membentuk karakter peserta didik. Filsafat memberi arah, pendidikan menjadi sarana penerapan, dan nilai moral menjadi tujuan utama. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan baik melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan sekolah yang positif. Pendekatan etika, yaitu kebajikan, deontologis, dan utilitarian, saling melengkapi dalam menanamkan nilai moral. Dengan menggabungkan ketiganya, peserta didik tidak hanya mengetahui apa yang baik, tetapi juga memahami alasannya dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Selanjutnya adalah saran. Untuk memperkuat pembentukan nilai moral peserta didik, guru perlu mengintegrasikan pembiasaan, keteladanan, dan penanaman prinsip moral dalam pembelajaran. Sekolah hendaknya menciptakan budaya yang mendukung karakter baik melalui aturan yang jelas dan kegiatan positif. Orang tua perlu memperkuat pendidikan moral di rumah melalui teladan dan pengawasan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.